Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu berada dalam lindungannya ya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi fisika, yaitu alat optik. Namun di antara alat optik yang ada, kali ini kita akan belajar tentang loop. Nah, sebelum kita memasuki materi, mari kita mengenal siapa saja yang terlibat dalam pembuatan video ini. Yang pertama, Kak Novitasari. Dia berasal dari Tulungagung. Yang kedua, Kak Indra Putri Wahyuni, berasal dari Blitar. Dan yang ketiga, Kak Rahma Fitriana, berasal dari Kediri. Next. Ayo, siapa nih yang tiap minggu pagi nungguin tayangan Detektif Conan di televisi? Coba perhatikan alat yang sering digunakan Conan dalam memecahkan suatu kasus. Yap, loop atau kaca pembesar. Tahukah kalian, loop atau kaca pembesar ini merupakan sebuah lensa? Jadi gini, loop merupakan alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung atau lensa positif. Gunanya loop ini untuk melihat benda kecil supaya tampak lebih jelas atau lebih besar dari ukuran sebenarnya. Lanjut. Nah, walaupun loop ini terlihat sederhana, tapi loop ini memiliki bagian-bagian tersendiri. Yang pertama yaitu tangkai loop. Gunanya untuk memegang loop. Dan yang kedua, skrup penghubung, yang gunanya untuk menghubungkan antara tangkai loop dengan kepala loop. Yang ketiga adalah kepala atau bingkai loop, yang digunakan sebagai bingkai lensa cembung pada loop. Dan yang keempat adalah lensa cembung loop, yang digunakan untuk memperbesar benda berukuran kecil agar tampak lebih besar atau lebih jelas. Lalu, bagaimana sifat bayangan yang dibentuk oleh loop ya? Jadi gini, bayangan yang dibentuk loop itu selalu bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Lanjut, pada penggunaannya kita dapat menghitung pembesaran bayangan loop loh. Pembesaran loop ini bisa diukur dengan membandingkan sudut penglihatan setelah ada loop dengan sudut penglihatan tanpa loop. Saat menggunakan loop, benda harus diletakkan di antara fokus dan pusat lensa, yang mana jarak benda kurang dari atau sama dengan titik fokus lensa. Cahaya yang melewati loop akan membelok ke dalam untuk mengumpul di sebuah titik fokus pada sisi kedua lensa. Benda yang diamati diletakkan di ruang satu sehingga menghasilkan bayangan maya, terbalik, dan diperbesar. Nah, cara memakai loop ini ada dua, yaitu mata berakomodasi maksimum dan mata tidak berakomodasi. Untuk mata berakomodasi maksimum terjadi saat benda diletakkan kurang dari fokus loop atau S kurang dari F. Dan untuk mata tidak berakomodasi yaitu saat benda diletakkan tepat pada fokus loop atau S sama dengan F. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan materi selanjutnya. Yang pertama, mata berakomodasi maksimum. Mata berakomodasi maksimum merupakan cara memandang objek di mana otot siliar mata berkejar maksimum untuk menekan lensa agar berbentuk secembung-cembungnya. Agar mata berakomodasi maksimum, bayangan yang terbentuk harus tepat di titik depan mata atau S aksen sama dengan SN. Berikut merupakan contoh gambarnya. Ini saat posisi benda untuk mata berakomodasi maksimum, dan ini merupakan gambar saat mata berakomodasi maksimum saat menggunakan loop. Untuk perbesaran sudut atau anguler loop mata berakomodasi maksimum, berikut rumusnya. M sama dengan kurung buka SN dibagi F kurung tutup di plus 1, yang mana M ini merupakan perbesaran anguler.
dan Sn merupakan jarak antar lensa dan bayangan benda dengan menggunakan loop. Biasanya Sn ini bernilai 25 cm dan F ini merupakan jarak titik fokus lensa dengan satuan cm. Lanjut yang kedua, mata tidak berakomodasi. Mengamati benda menggunakan loop dan dengan mata berakomodasi secara terus-menerus dapat melelahkan mata. Oleh karena itu, pengamatan dapat dilakukan dengan mata tak berakomodasi. Untuk skema pembentukan bayangannya dapat digambarkan seperti berikut ini. Menggunakan loop dengan mata tak berakomodasi, benda yang diamati harus diletakkan di titik fokus loop atau S sama dengan F. Jadi ini bendanya diletakkan di titik fokus loopnya sehingga mata nanti tidak akan berakomodasi. Untuk perumusan perbesaran sudut anguler loop pada mata tidak berakomodasi adalah M sama dengan Sn per F, yang mana M ini perbesaran anguler dan Sn adalah jarak antara lensa dan bayangan dengan menggunakan loop, dan F ini adalah jarak titik fokus lensa dengan satuan cm. Nah, kita sudah berada di penghujung materi. Sebagai latihan, ini ada contoh soal. Sebuah loop dengan titik fokus 2,5 cm. Tentukan perbesaran loop apabila mata tak berakomodasi dan mata berakomodasi maksimum. Untuk memecahkan soal ini, maka kita harus menganalisis terlebih dahulu apa-apa yang sudah diketahui. Di sini sudah diketahui titik fokusnya 2,5 cm, maka tulislah 2,5 cm ini sebagai F-nya. Dan yang ditanyakan adalah perbesaran loop atau M. Maka untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus M sama dengan Sn per F untuk mata tak berakomodasi. Sn-nya bernilai 25 dan F-nya 2,5. Maka dapatlah hasil pada mata tak berakomodasi perbesaran loop ini sebesar 10 kali. Dan untuk mata berakomodasi maksimum dirumuskan perbesarannya Sn per F di plus 1, yang mana Sn-nya 25 dibagi 2,5 sebagai F-nya dan di plus 1. Maka perbesaran loop pada mata berakomodasi maksimum adalah 11 kali. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ilmunya yang sudah dibagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.